Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Duhai Allah, Rabb yang maha menggenggam hati setiap hamba, maka sungguh hati-hati kami berada di antara jari jemarimu ya Allah. Yang bukan tidak mungkin hati ini selalu berbolak-balik ya Allah. Terkadang beriman, tapi bukan gak mungkin lebih seringnya bermaksiat. Maksiat kepadamu di antaranya melupakanmu di dalam hati kami. Rasanya sulit bagi kami untuk istiqomah menjaga rasa ketersambungan denganmu, duhai Allah. Sehingga hati ini terlalu sibuk dibebani dengan masalah-masalah di dalam hidup. Hati ini terlalu lelah untuk digeluti dari setiap aktivitas rutin yang dijalani sebagai bagian dari kewajibannya di dalam kehidupan. Bahkan hati ini bukan gak mungkin terasa hampa ya Allah. Karena enggannya kami untuk berfastabiqul khairat di dalam kebaikan-kebaikan. Kami kadang-kadang suka nunda-nunda ya Allah. Kami kadang bahkan suka mengakhir-akhirkan sebuah hal kebaikan yang sebetulnya bisa kami lakukan dengan segera ya Allah. Tapi tidak dengan nafsu dan syahwat kami. Kadang dengan nafsu dan syahwat kami lebih mampu bersegera. Kalau itu cocok untuk nafsu, maka dia akan mengorbankan apapun untuk memuaskan nafsunya. Maka ya Rabbi, jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami dari segala ketergelinciran tadi ya Allah. Jaga hati kami dari kehampaan daripadamu ya Allah. Jaga hati kami daripada segala hal yang bisa melalaikan kepadamu ya Allah. Lindungi dan berikan petunjuk kepada hati-hati kami, agar senantiasa hati ini selalu terpatri denganmu ya Allah. Hati ini bisa merasakan ketenangan saat ingat akanmu ya Allah. Rabbi, tetapkan hati ini di atas agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Maka terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami berlapang-lapang di dalam majelis ba'da subuh pagi hari ini di waktu Indonesia. Semata-mata karena dari bagian cinta kami kepadamu ya Allah. Dan jangan sampai kami mengaku cinta kepadamu tapi kami gak mau korban ya Allah. Kami gak mau berlama-lama di dalam rangka mengingatmu. Gak mau jadi orang-orang yang semakin kenal dengan Engkau ya Allah. Maka jangan jadikan kami ya Allah orang-orang yang gak tahu diri, apalagi menjadi orang-orang yang lupa diri ya Allah. Sehingga Kau jadikan mereka orang-orang yang fasik. Tapi kan jadikan kami ya Allah orang-orang yang kenal diri, sehingga kami bisa mengenalmu dengan lebih baik. Wahai Allah, Rabbana, siapapun di antara kami yang hari ini sedang menghadapi pesan cintamu dalam keadaan sakit, maka sehatkan ya Allah. Yang sedang menghadapi masalah di dalam rumah tangganya ya Allah, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, rukunkan kembali ya Allah. Jadikanlah kebersamaan kami menjadi kebersamaan rumah tangga surga di dunia hingga ke akhirat nanti. Yang memiliki hajat, memiliki pasangan, ataupun keturunan yang baik, salih al-salihah, maka berikan semuanya ya Allah.
dengan kebaikan, cinta, dan ridho-Mu. Allahumma ya Rabb, tidak ada yang kami cari dalam hidup ini kecuali dari ridho dan cinta-Mu. Memantaskan kami jadi orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Menjadi orang-orang yang menata cinta kami kepadamu, meniti jalan cinta dengan kebaikan teladan Rasul-Mu yang mulia, dan menguatkan cinta di antara sesama kami, hamba-hamba yang mencinta. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuballighuna ila hubbik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak, sahabat-sahabat inspirasi Mahabbah Rasul yang insya Allah disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Al-Fakir menyapa kembali pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Boleh tulis di kolom chat sambil absen dulu ya. Alhamdulillah luar biasa berkah Kang Abdul, Bunda Titin, Bunda Murniati, Bunda Idra, Bunda Fitri, Bunda Felisa, Bunda Linda, Bunda Dwi. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Ini yang jawab Bunda semua nih, para ayahnya kemana? Ada Ayah Komarudin, ada Ayah Agus Sulaiman, ya, yang sudah open kamera. Ini kalau aneh buka laptop, ini alhamdulillah kebuka semua nih siapa yang open kamera dan siapa yang nggak open kamera ya. Tapi kalau pakai handphone kadang-kadang nggak sempet kelihatan. Ya, Ayah Andi Panangian, ya, Ayah Fajriansa dari Kota Padang, yang Anda lihat ya dari ayah-ayah yang sudah ikutan. Karena yang lebih banyak para bunda nih, Masya Allah. Ya, ada Bunda Sri Cahyati dari Kebumen, Bunda Murniati dari Maros, Masya Allah. Ya, Bunda Dona baru open kamera. Pokoknya open kamera tak apa absen dulu ya. Bunda Sarmita, Masya Allah. Ustazah Ulin, ya, Bunda Lidiana Aryani, Ibu Dila, Masya Allah. Ayah Safarudin mana nih? Oh, ada Ayah Safarudin sama Bunda Sri. Alhamdulillah. Pokoknya kalau pas pakai laptop itu enaknya bisa ngelihat semua ya. Kalau pakai HP itu mau buka-buka itu ya kok agak sulit gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang penting insya Allah yang memang berkenan open kamera, semoga Allah berikan keberkahan, Allah lapangkan segala jalan rezekinya, serta Allah berikan sehat terus ya. Dan yang nggak open kamera juga doa yang sama ikutan. Ayah Yunus di Bandung open kamera, Syekh Damas Rizal ini. Soalnya pakai peci ini, jadi pecinya kayak model Buya Hamka ini. Udah deket-deket Buya Hamka kayaknya ya, alhamdulillah. Dan juga ayah bunda yang lainnya, barakallahu fikum jami'an. Senang sekali pagi ini waktu Indonesia kita masih dapat bermuajahah karena di grup kita itu hampir 800 ya Bapak Ibu ya. Dan pagi ini alhamdulillah sudah ada lebih dari seperempatnya, which is itu adalah progres yang sangat baik ya. Bisa jadi keinginan Kang Abdul itu lebih mengikuti keinginan jamaah daripada keinginannya Al-Fakir gitu ya. Kalau Al-Fakir kan pengennya itu ya ba'da subuh itu kita ngajinya langsung dari masjid gitu ya. Tapi kalau ngajinya ba'da subuh waktu Indonesia berarti ngajinya dari hotel. Karena apa? Ya karena kita menjaga keamanan juga ya. Kalau kita posisinya itu pas waktu-waktu dalam kondisi bukan waktu sholat gitu, ya kecenderungannya kita lebih aman kalau kita online itu dalam keadaan kita selesai sholat gitu. Tapi insya Allah semuanya baik dan semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan izin bertanya, bagaimana kabar hati Bapak Ibu pagi hari ini? Boleh ya tulis-tulis di kolom chat. Karena kita ingin pertemuan kita bukan cuma sekedar pertemuan alam pikiran kita, tapi juga adalah pertemuan nuansa hati-hati kita. Wadijtama'at ala mahabbat. Semoga Allah
Jadikan pertemuan kita itu menjadi pertemuan karena cinta kita kepada Allah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, insya Allah. Wah, hati ini lebih besar rasa syukurnya selain dari hadir di MR. Alhamdulillah tenang damai. Ah, iya. Karena Al-Fakir juga rasanya ya gitu Bapak Ibu. Kenapa? Kita kemarin ada satu dinamika yang menarik. Tapi setelah kita balikin kepada urusan hati ya, kok makin kesini tuh makin indah ya. Kok kesini tuh makin enak ya. Oh ternyata Allah tuh ngasih kita begitu kemarin tuh supaya naikin level rasa di hati kita. Dan ternyata ya dinamika itu kalau bahasa lainnya dari masalah ya. Ya kan kalau orang hidup bahasanya nggak ada dinamika. Kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Kalau seseorang hidup tapi nggak ada masalah, rasanya gimana? Masya Allah, Dr. Dina Samira Travel. Hati sedang sedih karena ibadah sepertinya berkurang setelah Ramadan ini. Semangat. Kun abdan rabbaniyan, wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, dan bukan jadi hamba Allah yang ramadani. Insya Allah. Afwan Ustaz, off cam. Ini ada yang on cam lagi beraktivitas, berarti nggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada yang bergetar Ustaz. Rindu sekali dengan baginda Rasul dari Bunda Khadijah. Nah, ini kemarin kita ziarah Mekah ya. Ziarah Mekah itu sampai ke satu gunung namanya Jabal Sur. Ini sedikit ya sebelum kita masuk materi inti. Nah, di Jabal Sur itu ada peristiwa yang menarik Bapak Ibu. Apa peristiwa yang menarik di Jabal Sur itu? Salah satu episode singkatnya gini. Rasulullah beristirahat di atas, mohon maaf, bagian paha dari kakinya sahabat Abu Bakar. Karena bahasa gini kan, karena udah mau dibunuh oleh para utusan asasin dari para kabilah-kabilah. Dan Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah Muhammad hingga kemudian Rasulullah pun bersiasat, berstrategi mengambil tarik mundur dulu ke belakang. Yaitu kemana? Ke Jabal Sur. Nah, di Jabal Sur ini Allah juga menurunkan para tentara-tentaranya. Di antaranya siapa? Yaitu laba-laba dan burung. Laba-laba itu buat rumahnya. Dan kemudian burung juga bertengger di atas pintu masuk gua. Kalau logika manusia gini, nggak mungkin ada orang masuk ke dalam gua itu, sementara rumah laba-laba yang dibuat dalam waktu yang tidak sebentar, itu nggak rusak. Dan ada burung di atas pintu masuk itu buat sangkar atau buat tempat dia berlindung. Itu juga nggak mungkin kalau ada orang masuk di dalamnya. Dan itu adalah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi gini. Jadi kalau bicara getar tentang cinta Rasulullah, maka insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda di kesempatan berikutnya bisa berangkat bareng-bareng ya. Yang punya niat sungguh-sungguh insya Allah yuk bulan Safar, akhir Agustus atau awal September, kita ada rencana keberangkatan lagi. Dan ini namanya umroh sepenuh cinta. Pokoknya judul kita umroh itu pokoknya nggak jauh-jauh dari cinta, nggak jauh-jauh dari hati. Akan kalau kita ingin bareng sama keluarga insya Allah. Ya ini Bunda Anis pengen sekali ibadah ke Baitullah. Selain didoakan, kita juga harus ada kesungguhan. Kesungguhan Allah nggak ngelihat tentang seberapa banyaknya. Tapi yang dilihat itu seberapa besar kesungguhannya. Misalkan apa? Misalkan begitu, Ustaz, saya minta didoakan dong, dan insya Allah saya siap DP dulu. Nah, ini salah satu bagian memantaskan. Bahasanya kita mancing. Ya, kalau kita mancing yang nggak pakai umpan, gimana bahasanya kita dimudahkan dapat ikan. Walaupun kemungkinan dapat ikan tetap saja bisa dapat gitu ya. Tapi peluangnya akan lebih besar kalau kemudian dengan menggunakan umpan. Ya. Dan kadang kita perlu mengumpankan pengorbanan kita, kesungguhan kita, agar Allahnya semakin memperhatikan kita dan memantaskan kita. Alhamdulillah yang sudah ada niat bulan Agustus. Alhamdulillah. Ya,
Bunda Nurhayati siap ya, kalau yang mau nanti insya Allah di pertemuan beberapa hari ke depan kita informasikan flyernya ya. Tadi sampai di mana? Nah, sampai di Jabal Sur tadi ya, Jabal Sur. Maka begitu Rasulullah kemudian istirahat di atas paha kakinya Sayyidina Abu Bakar, maka kemudian keluarlah seekor ular. Seekor ular, ada yang mengatakan lain kala jengking ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka ular itu mematuk kaki daripada sahabat Abu Bakar. Nah, sekarang kalau kejadiannya, wa'iyadzubillah ya, mudah-mudahan kita nggak terjadi yang seperti itu. Tapi dalam kondisi seandainya kita bahasanya dalam posisi sahabat Abu Bakar, dan yang kemudian bertelekan itu orang yang kita cintai, kira-kira kita angkat nggak kaki kita, Bapak Ibu? Kita geserin nggak kaki kita? Saya tunggu jawabannya di kolom chat. Kira-kira kita angkat atau kita geser nggak? Angkat geser, nah, mestinya gitu ya. Walaupun kita sayang banget, namanya patok ular kan gitu ya. Tetapi tidak dengan sahabat Abu Bakar. Beliau tetap membiarkan kakinya itu dijadikan daripada bantalan bagi Rasulullah SAW. Sampai kemudian bisa ular itu mulai menjalar di kaki beliau. Dan akhirnya kemudian tanpa sengaja peluh keringat yang sudah bercampur dengan air mata dari beliau itu tumpah di atas pipi Rasulullah. Sehingga Rasulullah kemudian bangun. Dan ketika Rasulullah itu bangun ditanya, wahai sahabatku, kenapa? Apa yang terjadi? Maka diceritakan oleh sahabat Abu Bakar, tadi ada seekor ular ya Rasulullah yang kemudian mematuk daripada bagian kakiku. Sementara aku nggak ingin engkau terbangun ya Rasulullah. Maaf Ustaz, tanya umrohnya berapa hari? 9 hari insya Allah. Sudah perjalanannya kurang lebih. Karena kita ingin umroh itu memang ternyata ada kalanya nikmat panjang-panjang ya. Sampai 12 hari, 13 hari. Tapi kadang-kadang kalau kita merasakan terbatas 9 hari, itu kok rasanya bisa jadi lebih ngangenin ya. Maka insya Allah kita akan buat programnya itu 9 hari. Jadi kurang lebih 4 hari di Madinah, atau 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, insya Allah. Dan 2 hari berikutnya adalah perjalanan Jakarta, Saudi, Tanah Suci Jakarta. Nah, balik lagi ke kisah tadi Bapak Ibu. Begitu kemudian disampaikan demikian oleh sahabat Abu Bakar, maka Rasul juga kemudian melihat kepada ular itu dan ular itu bisa bicara. Ya, begitu saja. Kenapa engkau mematuk sahabatku? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, dari semenjak aku diciptakan, aku telah mendengar bahwa engkau akan datang mendekati akhir zaman. Maka aku ingin melihatmu ya Rasulullah. Aku ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Tapi kaki sahabatmu itu nutupin di mana lubang. Aku berada sudah menunggu sekian lama untuk bisa menatap wajahmu ya Rasulullah. Jadi ternyata ular itu matuk. Lantaran apa? Dia pengen lihat wajah Rasulullah. Dia rindu sama Rasulullah. Maka kemudian setelah itu Rasul mengatakan, sekarang kau sudah melihat wajahku. Ya ya Rasulullah. Maka kemudian ular itu pun berlalu. Dan kemudian Rasulullah menatap wajah sahabatnya, mendoakan dan meruqyah beliau. Dan kemudian dengan izin Allah, maka bisa di kaki itu pun kemudian berangsur-angsur sirna. Dan ini adalah di antara bukti mahabbah sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah. Orang kalau udah cinta Bapak Ibu, apa aja dia bakal korbanin. Orang kalau udah cinta, dia bahkan bisa jadi nggak peduli lagi dengan dirinya. Yang penting dia lebih peduli dengan yang ia cintai. Dan inilah yang kita maksud di antara the mahabbah way. Jalan-jalan cinta. Karena cinta bukan cuma sekedar pengakuan, tapi cinta adalah pembuktian. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu Ayah Bunda semua insya Allah Subhanahu wa taala diizinkan Allah untuk bisa memiliki cinta kepada Allah, cinta Allah, dan juga mencintai siapapun
karena semata-mata cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Maka Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua insya Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di pertemuan ketiga ini kita masih akan melanjutkan bahwa cinta itu akan menghadirkan apa yang kita sebut sebagai konsekuensi. Dalam bahasa Arabnya lawazimul mahabbah, yaitu konsekuensi cinta. Dan kita sudah membahas ada 4 lawazimul mahabbah, dan dari 4 itu baru 2 yang kita bahas di dalam 2 pertemuan. Yang pertama adalah mahabbatu man ahabbahul mahbub, mencintai siapapun yang dicintai oleh sang kekasih. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Bagi yang baru bergabung di pertemuan ketiga ini, silakan nanti bisa mereview kembali, menyaksikan kembali di link yang dibagikan oleh Mbak Admin, ya. Jadi insya Allah kita setiap ada sahabat dan keluarga yang baru bergabung, kita mention, informasikan pertemuan pertama linknya ini, pertemuan kedua linknya ini, dari recording pertemuan tersebut. Yang kedua, juga kita sudah membahas mahabbatu ma'ahabbul mahbub. Jadi konsekuensi cinta berikutnya adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh sang kekasih. Kalau di atas tadi mencintai siapapun yang dicintai oleh sang kekasih. Nah, sementara yang kedua adalah mahabbatu ma'ahabbul mahbub, mencintai apa-apa yang dicintai oleh sang kekasih. Dan ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang kedua. Maka insya Allah pagi hari ini kita akan masuk di dalam poin yang ketiga, yaitu konsekuensi cinta berikutnya, bughdu man abghadahul mahbub. Bughdu man abghadahul mahbub. Bughdu man abghadahul mahbub. Membenci siapa saja yang dibenci oleh sang kekasih. Membenci siapa saja yang dibenci oleh sang kekasih. Jadi kalau tadi yang pertama mencintai siapapun yang dicintai oleh sang kekasih, maka yang kedua itu mencintai apa-apa yang dicintai oleh sang kekasih. Maka di dalam konsekuensi cinta berikutnya, selain mencintai tentu ada efek membenci. Benci ini lawan daripada cinta. Dan benci dalam pembuktian cinta adalah yang menjadi semakin mendekatkan kepada yang dicinta. Nah, jadi di antaranya apa? Membenci siapa saja yang dibenci oleh sang kekasih. Ya, Masya Allah, terima kasih Bunda Melistrian yang sudah mereview, ya. Biasanya kita di Jamaah Inspirasi Mahabbah Rasul itu ada Teknovi, ya, yang biasa senang untuk sharing di grup itu dalam bentuk tulisan dari pertemuan kita, karena memang pertemuan Inspirasi Mahabbah Rasul Al-Fakir nggak memunculkan slide, ya. Beda kalau misalkan kita ada program inspirasi subuh, ada program teras, atau mungkin program training. Karena apa? Memang inspirasi Mahabbah Rasul ini disampaikan semata-mata ya tadi dengan izin Allah, bagian dari mahabbah disampaikan penuh cinta, sehingga kita nggak menghadirkan slide, ya, supaya apa? Bapak Ibu fokus dengan apa yang nanti kemudian kita bahas bersama. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka selayaknya kita juga membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah, gitu ya. Dan Allah Ta'ala itu membenci siapa di antaranya? Yuk, silakan buka ayatnya 141, surahnya yang ke-6. Surat Al-An'am ayat 141 dan Al-Baqarah 190. Ya, jadi kalau bicara 6141, 290, ya, 2190, nanti silakan monggo dicek. Bagi yang dekat dengan laptop atau PC, ingin bahasanya menuliskan di kolom chat juga boleh, ya. Surat Al-An'am ayatnya 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah nggak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, karena apa? Di dalam ayat ini dan juga di beberapa ayat berikutnya, Allah menyampaikan tentang bahwa siapapun kita berpeluang dan berpotensi mendapatkan kebaikan dari upaya kita, usaha kita, baik dalam perkebunan, baik di dalam peternakan. Maka silakan menikmati apa yang menjadi hasilnya. Ya, namun jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita menikmati, tapi kita nggak mau bahasanya mengeluarkan zakatnya. Jadi bahasa kita boleh kerja sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada saat ini. Tapi ya Mbok, jangan dihabiskan hanya untuk sekedar, mohon maaf, kadang-kadang kerja sudah berjuang sungguh-sungguh, tapi begitu kemudian dapat salary habis hanya untuk mengikuti nafsu dan syahwat. Nah ini barakallahu fikum buat Bapak Ibu ya Bunda yang sudah siap-siap berangkat kerja ya. Monggo yang mau berangkat kerja silakan, dan kalau misalkan memang bisa sambil pakai headset boleh juga gitu ya sambil didengarkan. Nah jadi bahasanya Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Karena Allah lah yang menjadikan tanam-tanaman merambat dan yang tidak merambat. Pohon kurma, nah ini disebutkan dalam Quran. Ya. Tanaman beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa. Nah ini insya Allah kalau kita sampai ke tanah suci ini ada semua ini ya. Jadi zaitun dan delima itu mirip-mirip, tapi nggak sama rasanya. Nah kata Allah, makanlah buah-buahnya itu apabila dia berbuah, namun berikanlah haknya atau maksudnya zakatnya pada waktu memiliki hasilnya. Dan Allah mengingatkan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah nggak menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Ya, kalau bahasa lainnya itu selain tusrifun adalah gulu. Ya. Gulu itu juga termasuk daripada berlebih-lebihan. Ya. Berbangga-banggaan. Makanya kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala itu kulu mimma razaqakumullah wa tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makalah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama di dalam ayat 190 surat Al-Baqarah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguhnya Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Berlebih-lebihan dalam urusan-urusan yang sifatnya itu sementara. Ya dalam arti apa? Ya kayak misalkan dalam urusan dunia berlebih-lebihan sampai mengalahkan hak-haknya Allah. Nah, itu nggak mau Allah itu. Ya, makanya justru tapi kalau urusan akhirat apakah ada yang namanya berlebih-lebihan? Nggak ada. Yang ada kesungguhan. Yang ada adalah kesungguhan, bukan daripada berlebihan. Sebagaimana contoh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu ketika menginfakkan hartanya, semua hartanya. Tapi apakah disebut sebagai orang berlebihan? Enggak. Karena dalam urusan amal soleh dan ibadah itu enggak ada yang berlebihan. Berlebihan itu bisa juga kalau dia nambah-nambahin. Ya. Misalkan sholat, ya udah dikasih asarnya sama zuhur dan isya 4 rakaat, tapi bilang kayaknya kurang nih 4 rakaat, buat 5 atau 6 rakaat. Nah, itu namanya berlebihan, bahkan mengada-ngada, itu nggak boleh. Nah, jadi ini yang pertama, Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, Allah juga nggak suka orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah nggak suka sama orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya apa? Maksudnya melampaui batas itu adalah ya daripada apa yang memang sudah Allah tetapkan, tapi dia melewatinya. Nah, jadi maksudnya gini, ketika Allah bilang nggak boleh makan harta yang batil, nah dia melewati itu, melampaui batas.
Kata Allah, jangan berzina, tapi dia berzina. Nah, itu namanya melampaui batas. Ya, kata Allah, jangan menzolimi orang lain, dia berzolim kepada orang lain. Nah, itu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini adalah yang kedua. Yaitu apa? Allah nggak suka orang yang berlebihan. Di sisi yang lain, termasuk juga melampaui batas. Dan sederhananya, melampaui batas itu adalah juga terkait dengan dosa-dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Makanya Allah nggak memanggil kita langsung dengan dosa-dosa kita, tapi memanggil kita itu dengan orang-orang yang melampaui batas. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka ini adalah di antara yang dibenci oleh Allah. Ya, yang lain, apa di antaranya? Orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Silakan kita lihat di antaranya surah 28 ayat 77. Surah 28 ayat 77. Surat apa ini? Surat Al-Qasas. Ya, insya Allah ini ayat yang termasuk sering diangkat. Ya. 28 ayatnya 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansan nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Nah, ini penekanannya di sini. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak cinta, Allah enggak suka, Allah benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, berbuat kerusakan itu apa di antaranya? Ya, ketika kita tadi berbuat kerusakan, merusak alam, ya, merusak tatanan hidup masyarakat. Maka ketika kemarin sedang ramai tragedi penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, ini tentu adalah bagian di antara kerusakan itu. Karena Islam itu agama yang nggak merusak. Kalau dia merusak, maka berarti mesti ada yang salah dalam pemahamannya. Wong Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kalau kita lihat, oh tapi kan Rasulullah kenapa dan para sahabat itu berperang? Berperang itu pada dasarnya adalah membela diri. Ketika diserang, ya membela diri, masa diam aja kan gitu. Dalam arti apa? Ya pemahaman bahwa Rasulullah pun bahkan berangkat berperang itu karena justru untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Dan hari ini mungkin konteks perang itu paling tidak perang pemikiran. Hari ini banyak orang-orang yang bersikap melakukan kerusakan. Sholat Idul Fitri, tapi sholatnya itu ada jamaah ibu-ibu yang ada di saf pertama. Nah, ini kerusakan. Ngaku nabi palsu, ngaku-ngaku nabi. Ini kerusakan. Membawa pemahaman-pemahaman yang bertentangan. Itu kerusakan. Nah, jadi kerusakan itu bahkan termasuk korupsi. Kerusakan. Membunuh orang lain. Kerusakan. Nah, Allah nggak suka. Allah benci sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi ini adalah yang ketiga. Yang keempat, yaitu sombong dan membanggakan diri. Allah juga nggak suka. Fir'aun itu ditenggelamkan itu lantaran apa? Sombongnya sama Allah, sampai bahasanya itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, bahkan Allah juga menyebutkan di dalam Quran surah An-Nahl, ya, ayatnya ke-23, Bapak Ibu. Jadi di dalam Quran surat An-Nahl ayat 23 ini Allah SWT menyebutkan la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, ini termasuk ketika disebut siapa orang yang sombong itu. Yuk, ini ada ayat yang menarik, 57 ayatnya 23.
Ya, ini pagi ini kita buka-buka Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kita kemudian punya dasar. Jangan sampai kita bahasanya lihat ada orang-orang yang disebutkan dalam karakter Al-Quran tidak disukai Allah, kita biasa-biasa saja. Ini masalah. 57 ayatnya 23 juga ya. Yaitu apa? Nah, ketika disebutkan bahwa agar dalam hidup kita itu balance, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah nggak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, yang menarik apa? Allah jelaskan siapa orang yang sombong dan membanggakan diri. Lihat ayat 24-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid." Siapa orang yang sombong dan membanggakan diri? Yaitu orang-orang yang kikir, pelit, bakhil. Alhamdulillah. Dan bahkan menyuruh orang lain berbuat kikir. Udahlah, jangan mau capek-capek beramal sekarang, banyak-banyak sedekah gitu. Itu namanya orang yang sombong. Bahkan dalam versi Rasulullah, orang sombong itu adalah batarul haqqa wa ghamtun nas. Dia menentang kebenaran dan kemudian meremehkan manusia lain. Ya, menentang kebenaran dan meremehkan manusia lain. Makanya kita berlindung kepada Allah. Termasuk ketika kita ngajakin, yuk Bapak Ibu, yang ingin menitipkan berapapun. Dan nanti Al-Fakir minta tolong Bapak Ibu, kalau sudah ditransfer, fokusnya silakan ke admin aja ya. Karena jangan sampai nanti menjadikan daripada sahabat-sahabat kita akhirnya wah ini kok jadi banyak ya update itu, akhirnya mereka memilih untuk keluar. Jangan ya. Maka insya Allah siapapun kita insya Allah sudah tercatat di sisi Allah. Kita mau menghadirkan 100.000 rupiah untuk gerakan Jumat Berkah besok, ataupun kita wakaf Quran. Kalau ada yang nanya tadi wakaf Quran berapa Ustaz? Wakaf Quran di sini insya Allah harusnya 45 real, tapi kita tawarkan hanya 40 real saja. Jadi kalau 40 real tinggal dikali kurs 1 real itu sekarang hampir 4.000 rupiah kurang lebih ya. Paling kurang-kurangnya barang 20 sen atau 30 sen atau mungkin kisaran itu. Nah jadi kurang lebih 4.000 rupiah 1 real ya kali 40 real. Nah itu sejumlah itu kurang lebih. Dan kemarin sudah ada yang sudah menitipkan dan Al-Fakir juga sudah menuliskan. Coba yang dari Jamaah Inspirasi Mahabbah Rasul kami kumpulkan jumlahnya itu sudah 28. Nah kalau yang hari ini misalkan Ustaz saya mau ngikut dong karena kemarin ketinggalan, silakan. Ya maka silakan saja Bapak Ibu, nanti Mbak Admin akan informasikan bahkan di grup ataupun di kolom chat. Ya, jangan sampai apa? Kita kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Jangan. Ya, bahasa kalau kita nggak bisa, ya nggak apa-apa juga, nggak paksa kok. Ya artinya gini, ya kalau kita nggak dipaksa dengan kebaikan, maka bukan tidak mungkin kita akan dipaksa oleh dengan kebatilan. Orang hari ini kok banyak orang melakukan kebatilan itu dengan sukarela. Tapi kok ya diajakin untuk sama-sama beramal di ladang kebaikan. Kita kadang-kadang mikirnya panjang. Gitu ya. Makanya insya Allah, intinya kita ingin terus meluaskan. Selama Al-Fakir dapat amanah, kesempatan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci, pengennya bahagia itu nggak cuma Al-Fakir aja. Yuk, kita sama-sama kembangkan kebaikan itu, luaskan kebaikan itu, dan jadikan pantulan kebaikan itu tersampaikan. Tadi kalau mau menjawab istilah Kang Abdul itu, geternya dulu deh kita nyampe gitu ya. Kalau sudah insya Allah semoga Allah izinkan, dimudahkan juga datang ke sini. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, jadi dalam bahasa lain itu orang yang sombong dan membanggakan diri adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir. Nah kita jangan sampai kayak gitu. Dan bahkan ada Allah itu nggak suka orang yang berkhianat, senang berbuat dosa, kafir, ingkar, zolim. Nah ini terakhir boleh ya. Di antaranya juga adalah orang yang zolim. Innallaha la yuhibbuz zalimin.
Ini Qurannya surah Ali Imran, surat ketiga ayat 140. Bunda Mei mungkin boleh bisa tampilkan lagi 140. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yuhibbul zalimin. Ya. Dan Allah nggak suka sama orang-orang yang zalim. Nah, jadi orang yang zalim itu apa? Ya tadi, dia tidak menempatkan pada porsinya. Itu namanya zalim. Ya. Jadi zalim itu bisa jadi kerusakan, bisa jadi kemungkaran, ya, bisa jadi ketidakbaikan ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Misalkan ya seseorang berlaku zalim kepada orang lain itu dikasih amanah tapi nggak menjalankan amanah, itu zalim. Menjadi seorang pemimpin tapi nggak menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik, itu zalim. Mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya, itu zalim. Ya. Dan Allah nggak suka orang-orang yang zalim. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah nggak suka orang-orang yang kufur nikmat dan lain sebagainya. Maka dari semua yang dibahas ini, objek utama yang melatar belakangi munculnya tadi, ya, berlebih-lebihan, melampaui batas, berbuat kerusakan, sombong, membanggakan diri, khianat, bergelimang dosa, kafir, ingkar, zalim, kufur nikmat dan lain sebagainya, itu apa? Bahwa objek utama yang harus kita benci itu adalah syaitan. Karena apa? Karena bukan nggak mungkin. Syaitanlah yang membisikkan hal-hal tadi itu hadir di dalam kehidupan kita, gitu. Dan ini ada dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-6, ya, surah 35 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak kepada golongannya supaya mereka jadi penghuni neraka yang nyala-nyala. Dan bahkan nanti ada khutbatul iblis, itu surat Ibrahim, ya. Lain waktu kita bahas. Bagaimana begitu nanti di yaumul mahsyar. Orang-orang yang kemudian terjebak dengan daripada bujuk rayu setan. Bilang, kalau bahasa kita, besti, bro, kenapa sekarang kondisi saya ada di sini? Gimana engkau membantu saya? Wah. Terus kata si iblis itu, ngapain kamu ikut-ikutan saya? Udah tahu saya ini adanya di sini, kata dia. Kenapa kamu maunya ikutan, kan itu? Bahasanya apa? Iblis lepas tangan. Iblis nggak mau ikut campur, yaitu tanggung jawab sendiri-sendiri. Bahasanya kalau kita udah jangan nyala-nyalain saya, yang kamu itu kok kamu, gitu. Ya, jadi bahasanya kalau kita kembalikan, makanya kan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian ikut langkah kaki setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata dari kalian. Maka Bapak Ibu, kita suka, ya kalau kita bahasanya di apa namanya itu, ya, diganggu oleh setan, maka kita perbanyak zikirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan kalau kita lagi marah, salah satu yang kita baca itu ta'awuz. Zikir pagi petangnya a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, supaya apa? Kita nggak bisa menghadapi setan itu one on one, gitu, ya. Beda sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar jalan di satu jalan dan setan di jalan yang akan dilalui oleh Sayyidina Umar, maka setan akan minggir dari jalan yang akan dilalui oleh Sayyidina Umar. Sekarang bedanya, kalau kita jalan di satu jalan, setan ada di jalan yang sama dengan yang akan kita lalui. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Jangan-jangan setannya langsung ngerangkul. Besti, kemana aja kok nggak kelihatan?
Bahasa jangan-jangan apa, setannya bilang, wah ini mah konco saya. Nah, kalau sudah ngaku konco itu ya repot kan gitu. Makanya hari ini kita belajar. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan membenci siapapun yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Yang ketiga ini pun hadir. Kita benci kalau lihat orang yang berbuat tabdzir. Ya, kadang-kadang innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya perbuatan mubazir itu adalah saudaranya setan. Misalkan, ya dia punya mobil, satu itu cukup kan. Tapi kalau sampai punya mobil, sampai puluhan, sampai ratusan, emang mereka sempat pakai itu. Itu namanya berlebihan, dan Allah nggak suka. Tapi kalau dalam urusan beramal, nggak akan ada berlebihan. Banyak pun habis, itu nggak akan dianggap berlebihan. Beda dalam urusan perkara dunia. Termasuk apa? Sombong dan membanggakan diri. Makanya belajar. Jangan sampai sombong dengan ilmu kita. Jangan sombong dengan pangkat jabatan kita. Jangan sombong dengan popularitas kita. Bisa saja itu akan justru menggelincirkan dan menjatuhkan. Bahkan ya kita berhati-hati dengan kezaliman, kekufuran, ya termasuk dosa-dosa. Allah nggak suka itu semua. Dan penyebab utamanya adalah karena seseorang itu terkena bujuk rayu syaitan. Dan mungkin bisa jadi tadi kan kalau di Ramadan suka ada yang nanya, Ustadz kenapa katanya setan dibelenggu tapi kok masih ada orang yang berbuat nggak baik. Itu dia sudah ikut training sama setan. Makanya gelarnya COS, Certified of Shaitan. Makanya dia nggak usah lagi ada setan, udah bisa melakukan perbuatan seperti setan. Ya Bunda Mei, benci sama orangnya atau sama sifat karakter orang tersebut? Ya cewek. Ya kalau misalkan kita kembali lagi kayak Fir'aun, kita benci sama orangnya, apa kita benci sama karakternya? Bisa jadi dua-duanya. Kalau sudah namanya karakter, itu akan melekat. Tapi kalau kita bahasanya untuk mengajak seseorang, makanya kita lihat mata lebah semua. Mata lebah semua. Maksudnya, yang kita lihat orang itu pasti punya kebaikan kok, gitu ya. Hakikatnya setiap orang bisa berubah kok. Tapi kalau pada akhirnya dia tetap melakukan kefasadan, kerusakan, kezaliman, masa ya terus saya mencintai dia sih, walaupun sifatnya jelek, enggak gitu. Ya, nah, jadi itu embedded ya. Jadi kalau misalkan kita bahasanya benci, benci itu ya dalam konteks keburukan, kefasadan yang dia lakukan. Tapi tidak menutup kita untuk kemudian bisa berdakwah kepada dia. Ya, karena bukankah Nabi ketika berdakwah kepada Abu Jahal, itu Abu Jahal sebenarnya pengen ngikut, tapi tapi nggak mau kehilangan pangkat jabatan dan popularitas. Tapi apakah kemudian meleset dakwah yang dilakukan Rasulullah? Enggak. Kalau yang sering kita sampaikan itu putra beliau Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, itu akhirnya menjadi pembela Nabi. Makanya kita kalau dakwah itu jangan bilang, wah kalau dakwah itu sama orang-orang baik aja. Belum tentu. Bisa jadi kita perlu berdakwah kepada orang-orang yang belum baik, kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Itu kita dakwahi. Jadi kita nggak hanya bahasanya membenci karakternya, tapi kalau sudah disebut karakter, maka kita juga membenci dalam arti apa? Menjauhinya. Kalaupun kita mendekati adalah dengan mendakwahinya. Wallahu a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan inilah poin yang ketiga daripada konsekuensi cinta yang dihadirkan dalam diri kita dalam mencintai Allah. Yaitu apa? Membenci siapapun yang Allah benci. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Insyaallah bab yang keempat mudah-mudahan bisa disampaikan di lusa, dan sebelum saya serahkan kembali ke Kang Abdul, Al-Fakir insyaallah di rombongan keberangkatan berikutnya ada insyaallah amanah sekitar 2 kali umroh lagi. Ya, mungkin yang hari ini juga kita maksimalkan ibadah saja. Dan misalkan di antara Bapak Ibu Ayah Bunda Ustadz, tadi tuh yang disinggung-singgung awal mengenai badal umroh, niat sama Ustadz boleh apa enggak? Bahkan ada yang nanya, apa hukumnya badal umroh? Kalau kita badalkan umroh orang tua berarti birrul walidain. Itu sunnah. Bahkan ada seorang pemuda pernah datang ya Rasulullah, orang tua saya pengen haji, pengen umroh, tapi kemudian saya ya melihat bagaimana kedua orang tua saya sudah wafat. Ya kalau sudah gitu silakan engkau lakukan.
afdolnya memang dilakukan sendiri. Tapi kalau bahasa nunggu sendiri ternyata belum tercukupi, maka kita boleh melakukannya dengan menitipkan kepada ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita yakini dapat menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah kami membuka kesempatan Bapak Ibu biar umrohnya tidak hanya sekedar atas niat diri, tapi meluaskan niat kepada sebanyak mungkin sahabat dan saudara fillah. Dan insya Allah ini ada pertanyaan dari Bunda Dona, kalau orangnya zolim, bagaimana Pak Ustadz? Nah ini pertanyaannya, orang yang zolim sama kita itu orang jauh apa orang dekat? Ya, karena ini nanya-nanya kayak gini, kalau samar-samar, jangan-jangan yang zolim itu pasangannya. Yang zolim itu jangan-jangan saudaranya sendiri. Atau yang zolim itu jangan-jangan atasan ataupun anak buahnya. Ya kan? Nah, kalau mereka zolim sama kita, prinsipnya satu apa? Tentanglah kezaliman itu dengan kebenaran. Nah, maksudnya tentang itu, ya kita berani menyampaikan bahwa yang hak itu adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Walaupun tentu sampaikan dengan cara-cara yang baik. Karena Nabi Musa saja diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun yang begitu zolimnya, itu diperintahkan dengan qaulan layyin, dengan kalimat yang lemah lembut. Dengan kalimat yang baik. Jadi jangan kalimat cercaan, haters gitu ya, kebencian-kebencian jangan. Dan yang kedua adalah setelah kita bahasanya menyampaikan yang hak, adalah bagaimana kemudian kita menolak keburukan itu dengan kebaikan. Jangan padamkan api itu semata-mata dengan api. Misalnya di api itu cukup dibasuh dengan air, hilang. Maka kita lihat Rasulullah dilempari waktu di Taif. Apa Rasulullah balas ditenggelamkan penduduk Taif? Kan enggak. Tapi justru malah Rasulullah mendoakan mereka. Maka yang ketiga adalah selain kita membalasnya dengan kebaikan, doakan mereka. Nah ini, bagaimana kalau beliau ini mencaci diri kita, tapi juga orang tua kita? Ya, prinsipnya satu aja, Bunda Dona. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian. Kalau berbuat keburukan, keburukan itu akan kembali lagi kepada kalian. Sekarang gini, dia mau melakukan yang nggak baik sama kita, itu hak dia. Tapi bagaimana kita merespon, itu hak kita. Kalau kita ngeresponnya sama, dia mencela kita, mencela orang tua kita, terus gantian kita celak dia, kita celak orang tuanya dia, sama aja berarti kita sama dia. Terus di mana beda imannya? Maka orang beriman itu, ya begitu kemudian ada orang yang kayak gitu, ya tadi dakwahin, kemudian lakukan kebaikan bahkan kepada dia, dan doakan dia. Itu yang bisa kita lakukan supaya apa? Responnya itu beda. Respon orang beriman itu nggak gitu, ya. Nggak kemudian dia bahasa, oh saya juga bisa marah, emang Anda aja yang bisa marah, nggak gitu. Nah, saya hanya diam sambil mengusap dada. Sebaiknya bukan diam, sampaikan. Kalau memang kita bisa menyampaikan tanpa emosi, ya. Kemudian kita doakan dia. Insya Allah, Allah yang menggerakkan hati seseorang. Seseorang yang sangat kita benci, bisa jadi di masa yang akan datang menjadi orang yang sangat kita cinta. Dan hati-hati, kalau kita terlalu cinta, apalagi bukan karena Allah, bisa jadi akan menjadi sangat benci di waktu yang akan datang. Maka mencintai dan membenci itu, ya bahasa kita sedang-sedang saja. Ya. Kecuali, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan adapun orang beriman, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Luar biasa. Wallahu alam, ini jadi langsung jawab sendiri karena khawatir Kang Abdul ini, beliau ini kepala sekolah Bapak Ibu, jadi kerjaannya banyak sebetulnya. Kalau saya kepala rumah tangga aja, insya Allah ya. Kalau kepala rumah tangga kan ya menanganinya insya Allah istri dan anak-anak. Kalau Kang Abdul ini sudahlah anak-anaknya, bukan anak-anaknya beliau, dan belum lagi orang tua muridnya kan gitu ya. Jadi Al-Fakir kembalikan lagi kepada Kang Abdul. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sungguh dalam banget materi pada pagi hari ini ya, Ayah Bunda. Kalau kita terpakai dari bab per bab perjalanan
hikmah dari gurunda kita sesuai dengan tagline-nya ya, perjalanan hikmah yang terus beliau bersamai, Masya Allah. Banyak hikmah yang kita dapatkan ya. Dan bersyukur banget gitu kan ya. Di sela-sela kesibukan beliau, beliau masih menyempatkan untuk menyapa kita di Indonesia. Dan vibrasi doanya itulah yang sangat luar biasa ya. Dan kelihatan walaupun sudah lelah, tapi beliau tidak pernah henti ya. Karena satu hal yang selalu beliau ingatkan, ketika ada kebaikan jangan pernah menolak, karena gak tahu Allah akan ngasih lagi kebaikan itu atau tidak kepada kita. Ini yang selalu menjadikan modal untuk Abdul terus berikhtiar, memantaskan diri untuk terus berjuang gitu kan ya. Dan ayah bunda yang rahmati Allah, Abdul pun mengucapkan terima kasih banyak. Tentu ayah bunda juga tidak mudah ya untuk sama-sama hadir, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Dan Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak yang sedang beraktivitas gitu kan ya. Semoga aktivitas di hari ini Allah ridhai, Allah bimbing, Allah temenin, sehingga aktivitas kita senantiasa bernilaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda, terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi hari Sabtu ya. Kalaupun besok ada kelas, mungkin nanti akan ada informasi lagi lanjutan ya, apakah besok ada kelas ataupun tidak. Tapi yang tentunya di hari Sabtu kita akan sama-sama kita kembali hadir untuk mendalami kembali di inspirasi Mahabbatur Rasul dengan tagline yaitu Jalan-Jalan Cinta. Kita Kang, doakan semoga gurunda kita siap, Ustaz. itu menarik ya usulan Kak Abdul itu. Kalau Ana sih siap-siap aja besok. Ya, karena alhamdulillah kan jamaah nih, insya Allah sore ini sudah berangkat ke tanah air. Jadi sebetulnya anak ada di Mekah itu agak lowong, ya, agak Masya lowong. Allah. Mudah-mudahan kalau memang mau Jumat pagi ya monggo, mau Jumat ba'da subuh waktu haram juga silakan. Dan yang kedua besok kita insya Allah Siap. GJB ya, besok kita GJB. Nah, Jadi itu. mudah-mudahan bisa kita maksimalkan ya insya Allah. Nah, Begitu siap, kan? Ustaz. Betul ya. Iya, karena besok ada segmen khusus minimal Al-Kahfi bareng juga ya, Ustaz ya. Itu bisa Oh Al-Kahfi iya boleh. bareng. Mau angkat bareng. Ayo, ayo boleh, mangga. Insya Allah. Mudah-mudahan. Cuman walaupun anak gesernya itu ke hotel tempat bareng sama Ustaz Sony dan rombongan dari Indonesia Timur ya. Jadi insya Masya Allah Allah. mudah-mudahan diizinkan beliau ya. Agak ramai di ruangan kalau misalkan pada subuh. Nah, kalau misalkan mau ya besok kita bisa Masya Allah. latihan bareng insya Allah. Siap ya. Kalau guru sudah siap, masa kita santrinya nggak siap ya? Bismillah ya. Tunggu kabar beritanya ya bunda semuanya untuk spesial hari besok hari Jumat. Maka kita harus berbuat lebih dari Jumat karena itu Sayyidul Ayyam ya. Semoga ilmu kita dapat, rezeki kita dapat, juga sedekah kita dapat. Ya itulah multi multi talent, multi segalanya lah ya akan kita dapatkan. Tunggu kabar baiknya. Insya Allah Bunda Kiki ya. Insya Allah nanti tim admin akan kita brief dulu bagaimana baiknya, kapan waktu terbaiknya supaya semuanya bisa hadir. Tentunya itu kan ya. Semoga program yang baik itu diikutinya oleh banyak orang sehingga akan banyak kebaikan-kebaikan yang terus nantiasa ditularkan. Terima kasih Ayah Bunda, semangat pagi yang luar biasa. Silakan yang mau bersedekah untuk GJP pada hari besok, silakan bisa ditunaikan di rekening yang telah disebar oleh tim admin juga di kolom komentar dan juga di grup WhatsApp kita. Dan bagi yang mau berwakaf Quran juga silahkan ya insya Allah. Nah ini sudah di-share ya sama tim admin. Insya Allah berbagai kebaikan yang diselenggarakan itu pun akan menjadikan salah satu kebaikan untuk diri kita. Dan semoga Allah bimbing temenin kita selalu. Dan semoga rezeki yang telah diwakafkan, yang telah disedekahkan Allah akan balas dengan berkali lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita yang penuh dengan cinta ini pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih keluarga besarku semuanya dimanapun berada yang telah ikut serta pada kesempatan subuh hari ini. Sehat semuanya, berkah semuanya. Sampai berjumpa semuanya di Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya.
Afwan, Ustazi. Salam. Jazakallahu khair Ustaz. Doakan saya Barakallah, barakallah. Izin Ya. ya. Sampai ketemu besok, ayah bunda semuanya. Siap, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bunda itu mundur ya. 5. Selamat beraktivitas semuanya. 4. Sehat-sehat semuanya. 3. Berkah lah pokoknya buat semuanya. 2. Sampai berjumpa di Baitullah ya bunda. 1. Ketemu juga hari besok. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, insya